pemuda dan perubahan sosial. Pentingnya membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan berwawasan sosial budaya terletak pada peran strategis mereka sebagai agen perubahan di tengah dinamika masyarakat. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa tidak hanya mampu memahami permasalahan sosial secara mendalam, tetapi juga dapat merumuskan solusi yang arif, kreatif, dan demokratif. Lalu wawasan sosial budaya dapat membantu mereka bersikap toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Sementara berpikir kritis mendorong analisis yang tajam terhadap realitas sosial. Kombinasi keduanya akan memperkuat kontribusi mahasiswa dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan bagi masyarakat.
pemuda menurut Baker, konsep pemuda sebagai kategori kultural akan menghubungkan pemuda tidak hanya sebagai kelompok usia dengan kategori biologis, namun juga menghubungkan dengan kelas sosial tertentu, ras, gender, dan relasinya dengan konsep ruang, gaya hidup, selera, dan makna. Pemuda sebagai tanda atau signified. Dalam kajian budaya, pemuda tidak hanya dipahami sebagai kategori usia atau biologis, tapi juga sebagai kategori kultural. Istilah pemuda sebagai tanda menunjukkan bahwa kata pemuda membawa makna sosial tertentu, penanda identitas yang melekat padanya. Dari Baker 2008 menyebut pemuda sebagai kategori budaya dikaitkan dengan ruang hidup, gaya hidup, kelas sosial, ras gender, dan selera. Mengacu pada Saussure, tanda adalah sesuatu yang menunjukkan makna sosial yang lebih dalam. Misalnya, harapan sosial kepada pemuda, peran perubahan yang dilekatkan kepada pemuda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pergerakan dari pemuda. Sejarah pembentukan negara bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai penggerak kaum muda, di mana sejarah mencatat gerakan pemuda menjadi kekuatan perubahan aktual baik dalam menentang kolonialisme maupun otoritarisme negara pasca kemerdekaan. Pemuda Teman-teman dipahami dapat dilihat dalam di konteks atas harapan merupakan sosial pesimis yang dan dibebankan Klandermans kepada mereka pada tahun oleh masyarakat. 1995 Taufik mengenai Abdullah gerakan sosial dalam menekankan kerangka bahwa konseptual pemuda merupakan simbol yang harapan tercatat masa depan menggunakan karena bahasa itu Inggris seringkali seperti diposisikan pada sebagai agen PPT perubahan. di atas. Gerakan sosial selalu berasosiasi dengan berbagai respon atau aksi terhadap kondisi tertentu atas realitas sosial di masyarakat. Bila melihat kembali pengalaman pergerakan pemuda di Indonesia diawali saat berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, Budi Utomo menjadi mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia. Pendapat yang tidak bisa dilepaskan dari interaksi empat pemuda yaitu warga dan kaum intelektual untuk mendorong nasionalisme, sistem perwakilan politik dan negara, politik kolonial Belanda yang ekspansif menjadikan rakyat Indonesia menderita sehingga mendorong kaum pemuda untuk berkondolisasi melawan Belanda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena yang bersama gerakan mahasiswa menciptakan momen-momen besar di Indonesia sepanjang tahun 1966 hingga 1998. Yang pertama, fragmentasi politik di tingkat elit politik yang demikian ketara wujudnya. Tahun 1966, kekuatan pendukung Soekarno semakin lemah, baik dari unsur militer maupun dari unsur politisil sipil. Yang kedua, situasi objektif sosial ekonomi dan psikologi sosial masyarakat pada tahun 1966 dan 1998 benar-benar dalam keadaan yang buruk. Tahun 1966, Indonesia mengalami inflasi ekonomi hingga 600%. Dalam hal stabilitas, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru memperlihatkan prestasi yang lebih baik. Namun, prestasi ini diiringi dengan resepsi terhadap rakyat melalui aparatus represif negara atau militer dan aparat-aparat sipil. Secara politik, negara tidak berdaya apa-apa kecuali harus mengikuti tafsir negara sebagai pemegang otoritas tertinggi, tafsir Pancasila dan UUD 1945. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gerakan struktur ekonomi politik dunia yang secara terus-menerus mencari bentuk yang tepat sesuai dengan paradigma ekonomi pasar.
Negara-negara di dunia ketiga didorong untuk membuka diri terhadap pasar bebas dengan mengurangi monopoli negara atas sumber ekonomi publik, menjalankan prosedur demokrasi, penegakan HAM, dan mengembalikan militer ke peran profesionalnya. Isu yang dimainkan kekuatan global ini paralel dengan gerakan masif tumbuh di masa dan mahasiswa yang bermuara pada tuntutan turunkan Soeharto. Sejak reformasi 1998, gerakan kepemudaan dalam arena politik tampaknya belum sepenuhnya tersatukan dalam visi bersama. Gerakan pemuda terfragmentasi dan terkomputasi di tengah absennya musuh bersama. Gerakan kepemudaan dalam periode reformasi menggentalkan kembali bias aliran dan politik identitas yang selama 3 dekade Orde Baru berusaha dijinakkan. Godaan untuk merayakan identitas multikultural jauh lebih kuat dibandingkan dengan panggilan politik untuk menggugat dan menentang ketidakadilan ekonomi dan diskriminasi sosial. Kaum muda agaknya mengalami kesulitan menemukan titik dasar berpijak bagi upaya membangun gerakan baru untuk melanjutkan reformasi dan demokratisasi. Terserobotnya reformasi oleh elit politik dan reformis gadungan membuat kaum muda kehilangan arah. Jika tidak dimaknai disorientasi, pilihan isu strategis sebagai semen perekat pemersatu misalnya. Sebagaimana sejarah gerakan pemuda dengan musuh bersama cenderung tidak terbentuk. Meski mahasiswa masih dipercaya mampu menggerakkan reformasi, ada beberapa kendala yang membedakan dengan gerakan 1998. Kapitalisasi pendidikan yang berorientasi pada pendidikan biaya tinggi berdampak cukup luas kepada gairah mahasiswa untuk terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Biaya pendidikan yang semakin tinggi membuat mahasiswa lebih berorientasi kepada penyelesaian pendidikan ketimbang aktif memperjuangkan ketimpangan sosial. Ada 3 golongan mahasiswa dalam keterlibatan gerakan sosial. Yang pertama, golongan pragmatis. Mereka hanya menjadikan identitas mahasiswa sebagai titik tolak mobilitas vertikal, yakni tujuan memperbaiki posisi kelasnya. Dengan selesai studi secara cepat lalu meraih struktur kerja sesuai kalkulasi ekonomi, pilihan semacam ini diperkuat oleh kenyataan makin masifnya praktik industri pendidikan bertajuk kapitalisasi sumber daya manusia, yang disertai dengan konsekuensi-konsekuensi biaya sekolah yang terus mahal dan menjulang tinggi. Sehingga kalkulasi ekonomi lebih dominan ketika mengorientasikan diri dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kelompok hedonis. Para mahasiswa ini adalah mereka yang terlanjur menceburkan diri pada kembangan ekspresi gaya hidup modern yang kian berkembang dan menemukan momentumnya paling nyata seiring perubahan ekonomi, di mana pola-pola kontensasi ekonomi mengemuka dan diwarnai dengan gejala konsumerisme yang terus menjalar dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, ada golongan para aktivis yang krisis. Kesetiaan diri pada idealisme, kaum muda dengan beragam bentuk menyesuaikan diri dengan dinamika yang tengah berlangsung. Para mahasiswa tetap mengekspresikan pemikiran-pemikiran kritis dalam berbagai bentuknya. We're young and we're gonna make change for better future. Apa sih arti tagline tersebut? Artinya pemuda adalah agen perubahan dan pemilik masa depan, di mana peran pemuda bukan hanya sekedar pelengkap sejarah, namun kita adalah penggerak perubahan di zaman kita sendiri, sekaligus pemilik masa depan. Masa depan bangsa ini, nasib negara kita ada di tangan para pemudanya. Apa yang kita perjuangkan hari ini akan menentukan ke arah mana negeri ini melangkah. Kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah pantang menyerah dan kegigihan untuk percaya bahwa tidak ada satupun keterbatasan dalam diri kita
yang dapat mematikan semangat kita untuk meraih masa depan yang gemilang. Maka dari itu, jangan menganggap remeh langkah kecil hari contoh ini, tokoh pemuda karena dari pembawa kegigihan perubahan. kecil Yang pertama ada ada Malala Malala Yousafzai, pejuang Visi pendidikan menentukan dari masa depan. Pakistan. Dengan semakin Malala besar adalah impian simbol dan keberanian keinginan di usia usia muda, maka semakin saat besar usianya tua, baru menginjak masa depan 15 yang bisa tahun, kita ia sudah ciptakan. berani melawan Dengan sistem itu, yang kita melarang perlu anak untuk perempuan berani untuk menghadapi bersekolah. batasan-batasan Bahkan dalam setelah diri ditembak kita oleh untuk sekelompok mengubah ekstremis sesuatu karena yang perjuangannya, impossible menjadi Malala impossible. tidak berhenti. Ia terus Kita juga menyuarakan perlu percaya pendidikan bahwa masa bagi depan itu perempuan dimulai dari hingga hari akhirnya ini dan menjadi bukan dari penerima nanti. Nobel perdamaian Dimulai dari termuda tindakan dalam kecil sejarah. kita. Dari Malala Sekarang kita apa bisa yang kita belajar lakukan, berusia langkah yang muda kita ambil bukan detik penghalang ini, untuk itu akan memperjuangkan membentuk hidup sesuatu kita yang ke baik. depannya. Yang kedua, B.J. Habibie, simbol inovasi dan pendidikan anak bangsa. Habibie muda meninggalkan Indonesia untuk belajar teknologi dirgantara di Jerman. Meski berada di negara lain, cintanya pada Indonesia tak pernah luntur. Ia mematahkan anggapan bahwa anak muda Indonesia tak bisa bersaing secara global. Dari laboratorium kecil, ia membangun mimpi besar membuat pesawat sendiri untuk bangsa. Dan ia berhasil. Habibie mengajarkan bahwa ilmu, semangat pantang menyerah, dan dedikasi bisa mengubah wajah suatu bangsa. Yang ketiga atau yang terakhir ada Greta Thunberg, aktivis lingkungan dari Swedia. Greta memulai aksinya saat ia berusia 15 tahun, dimulai dari hal kecil, mogok sekolah setiap Jumat untuk menuntut tindakan nyata dari pemerintah terhadap krisis iklim. Aksi kecilnya di depan parlemen Swedia itu kemudian menginspirasi jutaan anak muda di seluruh dunia untuk turun ke jalan dan menyuarakan isu lingkungan. Dengan suara yang lantang dan keberanian menghadapi kepemimpinan dunia, Greta membuktikan bahwa perubahan global bisa dimulai dari satu aksi kecil oleh seorang anak muda yang peduli. Pemuda memiliki peran penting dalam perubahan sosial dan politik sejak masa Orde Baru hingga reformasi, dan terus dipercaya masyarakat sebagai agen perubahan. Meski telah terlibat dalam berbagai gerakan, pemuda masih menyimpan potensi besar untuk mendorong perubahan di masa depan. Keberhasilan ini bergantung pada kemampuan mereka mengelola diri dan semangat pantang menyerah. Karena hanya dengan itu, pemuda dapat mengubah masa depan bangsa.